Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ariolia Herunisa with NPM 244111025. In this presentation, I will explain the meaning of a management control system, its objective, function, element, benefit, and explain of its information in organizations and companies. I hope this presentation can inspire our understand of how management control system help organization achieve their goal effectively and efficiently. With you, future, let's go begin the presentation. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pengendalian manajemen. Dan yang pertama di sini ada pengertian sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini membantu perusahaan mengarahkan sumber daya yang dimiliki agar digunakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian yang baik, perusahaan dapat mengetahui apakah kinerja yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana atau masih perlu diperbaiki. Menurut para ahli, sistem pengendalian manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mengarahkan perilaku anggota organisasi agar sejalan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan sistem pengendalian manajemen. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan bahwa organisasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa tujuan lainnya yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang ketiga, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, yaitu mengurangi risiko terjadinya penyimpangan. Lalu yang kelima, memastikan seluruh bagian organisasi bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat menghindari kesalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, yaitu fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Gunanya di sini manajemen menyusun tujuan dan strategi yang akan dicapai oleh organisasi. Lalu fungsi organisasi yaitu untuk menentukan tugas dan tanggung jawab setiap bagian agar pekerja berjalan dengan baik. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan ini yaitu untuk memberikan arahan kepada karyawan agar kerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi pengawasan yaitu untuk memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu untuk struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas akan memudahkan bagian tugas dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, pusat pertanggungjawaban. Jadi setiap unit dalam organisasi memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian target tertentu. Dan yang ketiga, proses perencanaan dan penganggaran. Perusahaan menyusun rencana dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, sistem pelaporan. Digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil kerja yang telah dicapai. Dan yang kelima, evaluasi kinerja dilakukan untuk mengukur keberhasilan setiap bagian dalam mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini, karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik.
Sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, akurat dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, tepat waktu dalam memberikan informasi. Dan yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Lalu yang keempat, mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang kelima, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik tersebut penting agar sistem pengendalian dapat berjalan secara efektif. Lalu, yang keenam, manfaat sistem pengendalian manajemen. Penerapan sistem pengendalian manajemen memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Antara lain, yang pertama yaitu untuk membantu meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang kedua, mengurangi pemborosan sumber daya. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian organisasi. Dan yang keempat, mempermudah proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir yaitu membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan manfaat tersebut, sistem pengendalian manajemen menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Contoh penerapan sistem pengendalian manajemen yaitu sebagai berikut. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan menetapkan target penjualan sebesar 1.000 unit produk dalam 1 bulan. Manajemen kemudian membuat rencana kerja, memberikan tugas kepada tim pemasaran, serta melakukan pemantauan terhadap hasil penjualan setiap minggu. Jika hasil penjualan mencapai target, maka manajemen akan melakukan evaluasi dan mencari solusi, seperti meningkatkan promosi atau memperbaiki strategi pemasaran. Melalui proses tersebut, perusahaan juga dapat mengetahui sejauh mana target telah tercapai dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan suatu proses yang digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan penerapan sistem pengendalian manajemen yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih optimal serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Okay, ladies and gentlemen, that is all my presentation about management control system. From this presentation, we can understand that management control system is very important to help organizations achieve their goal effectively and efficiently. It's also help manager monitor performance, evaluate results, and make better decisions for the future. Thank you for your attention and participation. If there are any question or suggestion, I will be happy to help them stay healthy, stay motivated, and keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and good day. See you and bye-bye.